Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, bagaimana kalian kabarnya? Semoga pada hari ini dan untuk hari-hari kedepannya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini saya ingin kembali membahas tentang Sergio atau Giorgio Antonio atau yang biasa disebut dengan pacar Sarwenda. Gue heran ya, gue sebagai laki-laki, kok ada ya seorang laki-laki gitu ya yang dengan PD-nya melakukan live streaming di rumah mantan suami pacarnya gitu. Heran loh. Heran. PD lagi. Sambil menikmati secangkir kopi dan juga sambil makan kacang, dan itu di repost oleh pemilik rumah itu sendiri. Wow. Kalau gue sebagai laki-laki malu bro, malu ya. Kecuali lu nggak punya malu lagi, ngerti nggak? Gue laki-laki malu bedul, gegabah. Kecuali memang lu nggak punya malu lagi, ya. Kemaluan lu itu udah hilang gitu. Dan mungkin juga kalau lu itu nggak punya otak gitu. Kalau lu punya otak harus lu berpikir, oh lu yang beliin si Sarwenda rumah. Jangan bisanya lu cuma numpang di rumah mantan suami si Sarwenda. Terus gue herannya, ya. Si Giorgio Antonio ini masih ada aja ya ngebelain. Ini orang-orang yang belain otaknya konslet kali ya. Udah jelas-jelas ngakunya seorang CEO. Seorang CEO beli rumah nggak mampu. CEO apaan ya kayak gitu? CEO itu minimalnya punya rumah. Ini kan rumah cuma numpang. Udah tidak usah lama-lama, ini dia tanggapan dari para netizen ada di Indonesia. Dan juga para pembela dari Mas Ruben Onsu. Ini dia cuplikan videonya. Sang Sarwenda ya? Please, saya mau ke Sarwenda. Stop. Yang kita tuh berbeda. Gua di atas, lu di bawah. Oh, pergi lu pulang. Pusing malah gue ngeliat lo. Stop Wendy. Ternyata Dia mereka tuh bukan orang biasa. Ya. Dia pewaris tunggal perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Maafin aku bohong. Kamu ada maksud gitu. Aku pura-pura jadi tour guide soalnya aku mau kamu kenal aku seadanya dan kesederhanaan aku. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. CEO pemilik perusahaan. Bentar. Kita coba lurusin dulu ya. CEO itu singkatan dari Chief Executive Officer, atau kalau di Indonesia itu dikenal sebagai direktur. Jadi CEO ini adalah posisi jabatan tertinggi dalam sebuah hierarki manajemen perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas arah strategi perusahaan, operasional, dan kinerja keseluruhan. Jadi tugasnya ini adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan. CEO itu bukan yang punya PT, dan CEO itu berbeda dengan pemegang saham. Nah, pemegang saham ini yang punya duit atau yang punya perusahaannya. Jadi anggap aja perusahaan itu kayak sebuah rumah. Nah, pemilik rumah ini adalah pemegang saham, dan orang yang mengelola rumah ini setiap hari ini adalah CEO atau direktur. Jadi kalau pemegang saham ini mau live TikTok seharian ya bebas, karena dia tinggal terima dividen aja. Tapi kalau CEO pasti dia bakalan pusing mikirin laba, mikirin target perusahaan, mikirin operasional dan segala macam. Jadi dia nggak bakalan sempet untuk live TikTok seharian. Nah, itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa. Nah, kalau misalnya dia bilang cek aja PT-PT atas nama saya, kayaknya perlu dipertanyakan deh, karena saya di sini kan artinya adalah kepemilikan. Nah, kalau misalnya dia itu mungkin bilang saham atas nama saya, nah itu mungkin baru benar. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau dia CEO, itu tidak otomatis dia punya perusahaan ya, karena CEO itu adalah jabatan, pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham. Like video ini. Wow, abangku Gio, dengar ini ya, edukasi yang sangat luar biasa dari para netizen. Wow, netizen sekarang udah cerdas-cerdas, udah pada pintar-pintar. Jadi tidak gampang untuk ditipu-tipu. Tuhan Allah, algoritma Berapa hari ini di Sapu Barani hanya muncul Sarwenda dengan Ruben Onsu nih. Padahal saya tidak pernah ikuti dong berita, tapi dong pemerintah nih muncul di Sapu Baranda terus. Jawa Timur sudah sesama komen berkomentar. justru rasa kayak Sarwenda
Untung kalau kawin ame itu laki-laki na Ruben Onsu, barani lu kawin ame laki-laki timur yang dia ada saudara perempuan, maka lu son selamat. Maka lu bekes tahu teh itu lu dapat cuci ini, dapat cuci son enak pun. Aduh, Sarwenda 200 juta justru cukup nih. Tuhan Allah Dulu awal-awal nikah na bilang cinta mau mati pun segala macam. Gilir naik satu yang CEO bilang apapun barang kok dia pidun tinggi mancuk na bilang yang satu bencong. Aduh, Sarwenda untung lu kawin kena itu Ruben Onsu. Lu barani kawin kena laki-laki timur pun saudara perempuan ada. Lu salom sudah itu mangkali dia pun kasih pilu nih. Aduh, Tuhan Yesus kau bilang cinta. Setidur bangku anak berengki-rengki baru kaget pina bilang bencong. Kaget pina apa itu hari naba polos tengah mati cinta segala macam jungkir balik bersama. Giliran begini na bilang son cinta Tuhan Allah Tuhan Allah algoritma. Segedek ini sama orang, say. Ya ampun, padahal aku gak kenal ya. Tapi dengan dia nyolek-nyolek begitu, dipertontonkan depan live, apalagi depan anaknya, sampai dibawa ke kamar, diinjek-injek anak Ruben, itu menurut aku udah keterlaluan banget sih, say. Maksudnya gini loh, semua orang berhak bucin ya, aku tidak melarang. Tapi tolonglah, kamu kan public figure, kamu juga lagi deket sama seorang ibu, tolonglah dijaga attitude-nya, karena yang namanya jejak digital gak semudah itu dihapus, say. Dan gongnya, Ruben itu semalam upload video CEO itu ngonten endorsement di rumahnya Ruben, hasil kerja keras mantan suaminya Sarwenda loh itu. Enak aja lu pakai ngonten. Ih, bener-bener gak tau malu ya. Ini cuma feeling aku sebagai perempuan ya. Saya juga seorang ibu gitu, punya anak. Kayaknya CEO ini cuma memanfaatkan Sarwenda aja deh, saya. Untuk engagement dia di sosial media. Dan sendiri mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sosial media. Cuman sayangnya Sarwendanya ini udah kecintaan, udah kebucinan. Bahkan sampai mengorbankan hubungan antara anaknya dan juga ayah kandungnya. Kalau emang bener anaknya didoktrin sampai sedemikian rupanya, aduh Wen, beneran deh, kali ini kamu udah keterlaluan banget, say. Lagian ya, perasaan cinta yang sekarang kamu lagi jalanin sama CEO itu tuh cuman semut doang, Beb. Mending lu sekarang perbaiki hubungan lu sama Ruben. Bener-bener minta maaf yang tulus di luar kamera ya. Terus juga mulai doktrin anak lu sekarang yang baik-baik tentang bapaknya. Biar gimana pun juga, lu itu masih dikasih nafkah sama Ruben. Bucin boleh, tapi minimal ada rasa malu. Ya, Ruben tidak mempersoalkan ya, sekali lagi tidak mempersoalkan hubungan Sarwenda dan siapapun itu. Tetapi intinya anak-anaknya ini juga harus diberikan privilege kepada Ruben, diberikan keadilan juga. Jangan sengaja mencurangi Ruben. Intinya di situ. Aku dulu nggak pernah ikut komen berita artis, tapi di berita ini aku gemas walaupun sesama perempuan, bener banget. Aku pun jujur ya, aku kan sibuk, mohon maaf nih. Tapi aku ngeliat Ruben diginiin, aku tuh nggak terima banget. Kenapa? Karena si Ruben ini bener-bener baik banget sama si Wen ini. Kalian inget gak? Aku aja yang nggak pernah ngikutin temen ya. Aku tuh inget banget dulu zaman si Ruben deketin si Wen ini ya. Dia tuh zaman-zamannya dia belum kenal perawatan lah ya, masih ya mohon maaf nih, masih agak-agak keling ya. Sama Ruben dibayarin perawatan. Terus juga aku ingat banget zaman-zamannya dia masih di Cibi-Cibi, dia tuh paling ya maaf nih paling asing apa karena suaranya kurang atau gimana. Tapi berkat dia pacaran sama Ruben, nama dia jadi terangkat. Ingat gak sih kalian? Ingat gak? Kita mana tahu siapa si Wewen ini kalau bukan awalnya dia pacaran sama Ruben. Terus yang lebih menjekelkan lagi, dia ini kan masih terima uang dari Ruben ya. Harusnya dia berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Gimana caranya minimal ya, misalnya anaknya nih underestimate sama Ruben, dia gimana caranya membuat anaknya yang tadinya sayang sama Ruben jadi tetap sayang. Jangan malah ya, dia sudah pisah dengan Ruben, dia malah membuat anaknya yang tadinya sayang malah nggak sayang sama si bapaknya. Kan itu udah keterlaluan, paham gak sih? Ya, anak nggak mungkin bersikap seperti itu, berlaku seperti itu kalau bukan karena ajaran ibunya. Apalagi kan katanya anaknya tinggalnya sama ibunya. Harusnya si Wewen ini mencontohkan gimana caranya menjadi ibu yang baik di depan anaknya. Yang pertama, dia jangan membawa atau orang yang bukan muslimnya ke dalam rumah. Even menurut dia ini hanya sebuah profesional pekerjaan aja, tapi tetap aja nggak etis ya. Yang kedua, dia itu udah tahu sama Ruben ini udah berpisah. Harusnya ketika dia berpisah, misalnya nih anaknya ya diajarin yang nggak baik ini itu segala macam sama orang sekitar,
dia tetap menjadi ibu yang baik. Dia bilang enggak deh, enggak seperti itu ayah, ini tuh segala macam, ayah baik kok, ini tuh segala macam. Alhasil anaknya yang tadinya mau membenci bapaknya jadi nggak jadi membenci bapaknya karena kelakuan ibunya yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan wejangan kepada si anak. Sekarang anaknya udah, ya mohon maaf ya, udah nggak suka sama ayahnya, dia malah ikut-ikutan gitu loh, seakan-akan kayak si ayahnya ini yang jahat, padahal sebenarnya yang jahat si emaknya. Mulutmu harimaumu. Pepatah lama ini masih sangat relevan sampai sekarang. Iya. Banyak orang yang jatuh bukan karena kurang pintar atau kurang mampu, melainkan karena tidak bisa menjaga ucapannya sendiri. Satu kalimat yang keluar dari mulut bisa menyakiti orang lain, merusak persahabatan, menghancurkan kepercayaan, bahkan menimbulkan masalah yang panjang. Di era media sosial ini, ucapan yang salah tidak hanya didengar oleh 1 atau 2 orang, tetapi bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Karena itu, sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan itu benar, bermanfaat, dan perlu disampaikan? Berbicara memang mudah, tetapi mempertanggungjawabkan akibat dari ucapan kita seringkali tidak mudah. Betul. Ingat, lidah memang tidak bertulang, tetapi luka yang ditimbulkan kadang lebih dalam daripada luka karena senjata. Maka jagalah mulutmu, karena mulutmu bisa menjadi harimaumu sendiri, yang pada akhirnya menerkam dirimu sendiri. Ya itu. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu, karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya itu jadi mikir ya, ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri gespugu hilang, anak-anak dijauhkan. Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja itu udah bersyukur. Tapi Ruben Onsu beda ya. Malah dicong-congin. Mungkin ini satu-satunya mantan suami ya di Indonesia ini yang masih mau mengirimkan uang per bulan kepada mantan istrinya. Ini kayaknya harus mendapat rekor muri Ruben ini, luar biasa. Dan nilainya juga gak kecil, 200 juta per bulan. Ya, banyak meme lucu-lucuan itu yang dibuat oleh emak-emak ya. Kalau diberikan nafkah per bulan 200 juta, luar biasa sih. Karena sepengetahuan saya ya, banyak mantan suami walaupun sudah disebutkan dalam amar putusan, tapi mereka masih mangkir untuk bertanggung jawab. Tapi ini luar biasa. Salut. Luar biasa Ruben. Ya. Memang ini orang tidak ada malunya. Kembali syuting di rumahnya Ruben. Orang yang punya rumahnya aja sendiri sampai malu gitu loh. Dia yang bukan siapa-siapa dengan PD-nya syuting di rumah orang gitu, kayak rumahnya sendiri. Kenapa kalau hanya syuting itu malu-maluin banget gitu loh. Ketahuan banget nggak modal, memang mencarinya janda yang sudah kaya atau istri orang yang sudah kaya yang bisa dimanfaatin. Kelihatan loh sekarang dia hanya memanfaatin kekayaan mantan istrinya Ruben saja untuk mengambil keuntungan.
Ya enggak sih? Baru lihat videonya Koko Cimot yang dimana dia membahas seorang yang lagi jatuh cinta, tetapi di dalam percintaan ini yang lagi pacaran, lagi bucin ini menunjukkan sesuatu hal yang tidak layak, tidak etis. Ini satu bahasa yang aku suka dari Koko Cimot nih. Dia mengatakan ini negara Indonesia, ini negara timur. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita dukung dari Koko Cimot ini. Kita harus mengingatkan semua yang ada di media sosial, hey, ini negara Indonesia, ini negara timur. Kalau mau pacaran nggak usah ditunjukin yang aneh-aneh tuh, nggak perlu yang begindang, begindong, begondong. Nah, ini harus kita pahami bahwa kita sebagai orang tua, negara kita adalah negara timur. Ketimuran kita yang harus kita junjung. Media sosial sebagai perantara kita gunakan untuk hal-hal penting saja. Janganlah mengumbar aurat, janganlah mengumbar suatu, mohon maaf ya, touching yang menakutkan. Apalagi ini yang pacaran nih para janda nih ya. Karena merasa jadi janda dan jadi berpengalaman, akhirnya ada gerakan-gerakan yang membuat orang insecure, membuat orang menjadi shock. Yih, kok gitu sih? Nah, seperti itu. Contoh yang diperlihatkan oleh Sarwenda dengan pacar CEO-nya, di mana gerakan tempel-tempel dada, terus kemudian gerakan yang seolah-olah mengundang birahi. Janganlah ya. Indonesia adalah negara timur, bukan negara bebas. Nah, ini saya berharap para pemain media sosial, netizen ini ayo bareng. Aduh, maaf ya jaringannya. Bareng kita perbaiki citra negara kita. Negara kita adalah negara penuh adat. Negara kita adalah negara Indonesia yang memiliki namanya sebutan julukan ketimuran. Adat ketimuran Indonesia harus dipegang dengan keras dan kuat. Ayo pacaran jangan aneh yo. Siapapun. Ini untuk siapapun ya. Kalau pacaran yo sak ndak-ndak iki ora usah mok tujukne publik daripada kowe engko kena cancel kultur. Nah, repot bagi artis-artis. Ya, artis-artis ditonton orang banyak netizennya, banyak pengikutnya. Engko kena kultur shock. Engko jauhi dari netizenmu ya. Salam cinta damai dari Kediri dan salam waras bagi orang tua yang bermain media sosial untuk menjaga medsos untuk tetap menjadi baik dan aman untuk jadi tontonan anak-anak. Kamu udah lihat video yang ini belum sih? Digital itu kan dilihat benar-benar sama anak-anak gitu. Jadi tapi terima kasih loh Bunda karena kita sudah diingatkan hati-hati dengan jejak digital ya Say. Kemarin aku mikir ini huru-hara tidak akan berlanjut Say. Sampai Betran malam tadi bikin IG story panjang lebar yang intinya yaitu menyuruh seekor tante-tante untuk stop ajakin orang-orang benci sama ayahnya. Hinaan yang terjadi sama tante dan kakak tante pun itu karena ulah omongan kalian sendiri. Si tante bener-bener loh ya bikin anak orang sedih aja. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Justru aku mau mengupas tuntas sosok Betran ini. Kalau dipikir-pikir, dia bukan anak kandung dari Ruben Onsu ataupun Sarwenda. Tapi yang terlihat hari ini adalah rasa hormat terhadap kedua orang tuanya. Betran ini punya yang namanya kematangan emosional, Say. Terbukti dari status panjang lebar yang dia posting untuk dikonsumsi publik, tidak ada menjelekan pihak manapun. Betran terlihat jelas membela Ko Ruben, karena memang Ko Ruben ini adalah sosok yang selama ini hadir, merawat, membimbing, dan menjadi figur ayah di hidupnya. Dan itu adalah hal yang manusiawi ketika saat ini Betran bereaksi untuk melindungi ayahnya dan mewarning kepada siapapun yang bisa mengancam ketenangan ayahnya ini, Say. Jelas banyak sekali perkataan yang dilontarkan oleh pihak mereka menyakiti perasaan ayahnya. Yang menarik lagi di tengah isu yang beredar, netizen udah mulai nyari-nyari bukti nih kalau CEO ini diisukan bau tita. Dan salurannya juga udah mulai jadi kacang lupa kulit. Padahal jelas-jelas dulu yang ngambil dia dari lumpur, ngebersihin, ngerawat, itu Ko Ruben. Lagi-lagi aku salut sama Betran. Padahal ya Say, kalau orang lagi sakit hati atau lagi marah yang sampai mendidih gitu Say, biasanya bentuk ekspresi kekesalannya itu dengan membuka semua hal yang dia tahu sampai ke aib-aibnya dipublikasikan. Tapi Betran ini lebih pilih diam dan nunjukin kalau dia itu punya batasan untuk tidak diinjak-injak.
Dia itu bener-bener nunjukin sosok anak yang bertanggung jawab, yang tahu menempatkan dirinya, dan berusaha menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang pernah merawatnya. Sementara, untuk konflik yang sedang ramai diperbincangkan, waktu tante ngepelintir ceritanya sedemikian rupa, atau kakaknya ngebayar buzzer yang banyak, menurutku netizen kita nggak sebodoh itu ya, say. Kita juga pada pintar ya, say. Siapa yang lebih milih diam, kembali kepada Tuhannya, dan siapa yang terus menggiring opini. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi sikap dewasa yang dilakukan oleh Bertrand ini. Aku padamu pokoknya.